Gigi-gigi beracun fregat merah putih Balaputra Dewa resmi mulai dipasang di lapangan. Meriam utama kelas berat di area forecastle sudah berdiri kokoh, menandakan bahwa kapal ini bukan lagi sekadar bongkahan baja di galangan. Dan bagi pihak luar yang kemarin masih sempat meremehkan arah modernisasi TNI Angkatan Laut, silakan siapkan alasan baru untuk menenangkan diri. Lampu-lampu sorot di galangan kapal PT PAL Surabaya tidak pernah padam. 3 shift, 24 jam non-stop. Ritme gila ini diambil bukan tanpa alasan. Indonesia tidak sedang memoles kapal patroli biasa. Kita sedang merakit pengawal utama untuk aset maritim paling raksasa yang pernah dimiliki Republik ini. Sebab di saat bersamaan, jauh di samudra sana, kapal induk ex Giuseppe Garibaldi yang kini menyandang nama KRI Gajah Mada sudah mulai berlayar, lengkap dengan prajurit TNI Angkatan Laut di atas geladaknya yang sedang mengasah taktik operasional. Targetnya jelas, 20 September tiba di Indonesia dan Oktober siap berjejer membentuk formasi tempur raksasa. Monster pengawal harga diri. Mari kita bedah situasi di lapangan secara presisi, tanpa perlu memperhalus fakta yang bikin tetangga tidak tenang. Kenapa instalasi persenjataan Balaputra Dewa harus dikebut seperti ini? Terpasangnya meriam utama barulah awal dari mimpi buruk lawan. Integrasi sistem tempur, radar AESA modern, hingga kesiapan ruang vertical launch system (VLS) sedang dipastikan presisi hingga milimeter terakhir. Secara doktrin militer, kapal induk seperti KRI Gajah Mada dengan kapabilitas operasi helikopter dan penerbangan vertikal or short take-off and landing adalah high value unit. Sebuah magnet sasaran yang tidak boleh dibiarkan berlayar sendirian tanpa pengawalan tingkat tinggi. Disinilah Balaputra Dewa mengambil peran. Dengan tonase 6.000 ton dan panjang lebih dari 140 meter, Balaputra Dewa diproyeksikan menjadi perisai berjalan sekaligus algojo jarak jauh. Kombinasi radar pemindai jarak jauh dan rudal pertahanan udara VLS-nya akan menciptakan payung udara ketat di atas sang kapal induk. Sementara meriam utama dan rudal anti kapal supersoniknya siap melumat sasaran permukaan yang berani bertindak lancang. Carrier Strike Group bukan lagi mimpi. Bayangkan skenario yang akan tersaji pada parade militer bulan Oktober mendatang. Tanggal 20 September, KRI Gajah Mada mengakhiri pelayarannya dari Eropa dan resmi bersandar di tanah air bersama awak TNI Angkatan Laut yang sudah terlatih. Hanya selang beberapa minggu, kita bakal menyaksikan pemandangan yang selama puluhan tahun dianggap mustahil di Asia Tenggara. Sebuah Carrier Strike Group murni berbendera merah putih. Di posisi sentral, KRI Gajah Mada berdiri megah sebagai pusat komando dan proyeksi udara. Di lambung kiri dan kanan, Balaputra Dewa memimpin jajaran fregat stealth serta korvet tempur TNI Angkatan Laut. Di kedalaman samudera yang gelap, kapal selam kelas Nagapasa mengintai untuk memastikan area bawah air bersih dari ancaman sonar musuh. Ini bukan sekadar manuver parade atau pertunjukan estetika. Ini adalah pernyataan kekuatan, statement of power. Kehadiran CSG ini mengubah total peta navigasi militer di wilayah Alki 1, 2, dan 3 hingga kawasan panas Laut Natuna Utara. Siapapun yang terbiasa bersikap jumawa di perairan kita harus berpikir 100 kali mulai hari ini. Diplomasi kapal induk. Mengapa kombinasi KRI Gajah Mada dan Balaputra Dewa ini membuat sedikit gelisah dan mengubah kalkulasi tetangga dan kawasan sekitar? Diplomasi flat top atau aircraft carrier diplomacy adalah kasta tertinggi dalam strategi pertahanan laut. Dulu, narasi murahan yang sering dijual oleh pihak luar adalah bahwa Indonesia hanya menang jumlah kapal patroli kecil tanpa daya gempur jarak jauh. Narasi itu resmi kedaluarsa tahun ini. Pengerjaan fregat merah putih yang dikebut 3 shift non-stop membuktikan bahwa industri pertahanan dalam negeri sanggup mengimbangi akselerasi akuisisi aset-aset raksasa dari luar negeri. Indonesia tidak cuma membeli, tapi juga menyiapkan ekosistem pengawalannya secara mandiri melalui PT PAL. Keseimbangan kekuatan, balance of power, di kawasan Indo-Pasifik bergeser secara permanen. Indonesia kini memegang kapabilitas Blue Water Navy yang real, mampu memproyeksikan kekuatan tempur udara dan laut puluhan ribu mil dari garis pantai kita sendiri. September KRI Gajah Mada merapat, Oktober taring-taring Balaputra Dewa, siap dipamerkan dalam formasi tempur utuh. Lampu las yang menyala non-stop di Surabaya, dan deru mesin kapal induk yang sedang menyeberangi samudra menuju Nusantara adalah pertanda tegas. Era baru kekuatan maritim Indonesia sudah dimulai. Taring sudah terpasang, pengawal sudah siap.
dan sang Raja Laut sudah dalam perjalanan pulang. Laut ini punya pemilik sah, dan kami sarankan siapapun untuk tidak mencoba-coba mengetes kedalamannya.